lagi dengan saya Pitania Halawa. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soteriologi, yaitu lanjutan dari materi tentang kristologi. Teman-teman, adapun pengertian soteriologi ini dibagi dalam dua bagian, baik dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, soteriologi yaitu diartikan sebagai yasa dalam dua varian kata, yaitu Yesua, Yesa maupun Yosua. Artinya teman-teman, yaitu bebas dari tekanan atau melepaskan atau membebaskan. Arti yang kedua yaitu Gaal, artinya menebus, membeli kembali. Dan dalam Perjanjian Baru, keselamatan yaitu soteria, yaitu kelepasan dari segala bahaya teman-teman. Dan yang kedua yaitu sozo, yaitu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Jadi jika kita menyimpulkan bahwa soteriologi ini yaitu merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapakah kita butuh keselamatan? Jadi ada 4 fakta rohani atau ada 4 alasan mengapa manusia butuh keselamatan. Yang pertama yaitu karena manusia telah berbuat dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum atau ajaran yang diberikan Allah. Jadi akibat dari dosa, saudara-saudara yang terkasih, ialah kerusakan total dari diri manusia serta mengalami kematian akibat dosa. Dapat dilihat dalam beberapa aspek bagaimana kerusakan manusia karena dosa, yaitu terjadinya kerusakan relasi atau hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, saudara yang terkasih, yaitu kerusakan relasi dengan sesama. Dan yang ketiga yaitu kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Dan yang keempat yaitu akibat dosa itu sendiri karena pada diri orang berdosa itu sendiri, saudara yang terkasih. Jadi teman-teman yang terkasih, saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari akibat dari kerusakan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia ini dalam 4 bagian, yaitu yang pertama kerusakan relasi dengan Allah, dan kedua kerusakan relasi dengan sesama, dan ketiga kerusakan relasi dengan lingkungan hidup, dan keempat yaitu dosa yang diakibatkan dari diri seseorang itu sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih, yang pertama yaitu kerusakan relasi atau hubungan dengan Allah. Jadi jika kita melihat bagaimana hubungan Allah dengan manusia, yang pertama teman-teman, sungguh dekat, sungguh erat. Bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di situ kita melihat bagaimana hubungan yang begitu erat, sehingga Adam dan Hawa bisa berjumpa secara langsung atau bertemu secara langsung dengan Allah pada saat itu teman-teman yang terkasih, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena keberdosaan manusia, karena manusia itu tidak bisa taat dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan mereka, maka seketika hubungan itu atau relasi itu teman-teman berubah menjadi jauh atau berbeda dari sebelumnya teman-teman yang terkasih. Dan itu kita melihat sampai detik ini bagaimana kita memiliki hubungan kepada Tuhan berbeda dengan manusia yang pertama sebelum mereka jatuh ke dalam dosa.
Jika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu dengan melalui doa. Dengan kita tidak bisa berjumpa langsung atau bertemu langsung kepada Tuhan. Mungkin saja teman-teman, jika manusia saat itu tidak jatuh ke dalam dosa, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mungkin sampai detik ini kita masih bisa mungkin bertemu dengan Tuhan, bisa berbicara, berkomunikasi langsung kepada Tuhan. Tetapi apa realitanya teman-teman yang terkasih? Karena keberdosaan manusia itu, maka terjadinya kerusakan relasi atau hubungan dengan Allah. Dan yang kedua yaitu tentang bagaimana kerusakan relasi atau hubungan dengan sesama. Teman-teman yang terkasih, jika kita melihat dalam Alkitab, jika kita melihat bagaimana peristiwa antara Kain dan Habel, bagaimana hubungan mereka karena dosa yang diakibatkan oleh manusia itu adanya kedengkian, adanya amarah atau tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dosa menghampiri kehidupan manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih, itu yang terjadi antara Kain dan Habel, teman-teman. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu, jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka itu yang akan mengendalikan kehidupan kita. Jadi teman-teman yang terkasih, akibat dari keberdosaan manusia itu sendiri, manusia yang pertama yaitu terjadinya kerusakan atau hubungan kita dengan sesama kita. Tentunya kita harus mengusahakan supaya kita dapat mengendalikan diri kita, supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa itu, teman-teman yang terkasih. Kita harus dapat menjaga hubungan atau relasi kita dengan sesama kita. Mari kita memiliki kasih, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Bukan dendam yang ada, teman-teman yang terkasih. Ini tergantung pengendalian diri kita, ini tergantung dengan hati kita, ini tergantung dengan kepribadian kita, teman-teman. Dan yang ketiga, kerusakan yang ketiga akibat dari dosa ini, yaitu terjadinya kerusakan relasi atau hubungan dengan lingkungan hidup kita, teman-teman. Seringkali jika kita membandingkan kehidupan kita saat ini dengan lingkungan kita, sering sekali lingkungan kita membuat kita jatuh, membuat kita cenderung melakukan dosa, teman-teman. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena kita tidak memiliki tadi yang namanya ketaatan. Kita mudah dipengaruhi. Kita mudah dipengaruhi oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi saja, teman-teman yang terkasih. Jadi akibat dari dosa itu, kita tidak bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan kita. Kadang kita tidak bisa membedakan apakah di lingkungan kita, sekitar kita, dapat memberikan kita dampak yang positif ataukah memberikan dampak yang negatif. Jadi jika kita melihat saat ini, kebanyakan kita lebih cenderung diatur oleh lingkungan kita, teman-teman. Bukan kita yang mengatur lingkungan kita, tetapi lingkungan yang terus sering sekali mengatur bagaimana cara kehidupan kita. Dan yang keempat, teman-teman yang terkasih, akibat dari keberdosaan manusia itu, yaitu dosa yang diakibatkan dari diri seseorang itu sendiri. Yang artinya, teman-teman, dosa itu diakibatkan dari sikap orang itu sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain,
bukan pengaruh dari lingkungan, tetapi diakibatkan karena dirinya sendiri. Contohnya sendiri, saudara yang terkasih, jika ia sudah memiliki rencana ingin menjatuhkan seseorang, walaupun itu masih belum terjadi, tetapi itu sudah mengakibatkan dosa. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah refleksi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat mengubah itu semua, yaitu dengan kita memperoleh keselamatan teman-teman, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan tentunya dari keempat bagian yang telah saya sampaikan ini akibat dari dosa manusia, yaitu adanya kerusakan yang telah saya sampaikan, maka kita dapat mengatasinya teman-teman, jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka semuanya itu pelan-pelan akan diperbaharui oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai orang yang telah percaya, yang telah memiliki iman di dalam Tuhan, kita mampu mengendalikan diri kita. Kita mampu mengubah konsep yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu karena usaha manusia semata menyelamatkan diri dari dosa, maka dosa atau itu sia-sia. Jadi hanya Bapa yang di surga yang bisa menyelamatkan kita. Makanya kita membutuhkan keselamatan, saudara-saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu sebab Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Sebab karena hanya Dia yang tahu jalan ke sorga, sebab Dia berasal dari sorga, saudara yang terkasih. Alasan yang keempat yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, saudara yang terkasih. Adapun prinsip dasar doktrin keselamatan atau ajaran keselamatan ini, jika kita lihat dalam istilah perjanjian baru, yang dipakai adalah charis, yaitu Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan, yaitu tanpa peran atau kebaikan manusia, saudara yang terkasih. Di mana konsep anugerah itu atau belas kasihan itu, saudara yang terkasih, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu anugerah umum, di mana yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia. Contohnya, saudara yang terkasih, yaitu Tuhan menurunkan hujan, otomatis akan diterima oleh semua orang, saudara yang terkasih, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya. Jadi anugerah umum ini tidak terbatas, saudara yang terkasih, semua manusia akan merasakan atau menerimanya. Anugerah yang kedua yaitu anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi setiap manusia dan karya penebusan Kristus, yaitu yang menyediakan jalan keselamatan, saudara yang terkasih. Jadi ada dua bagian anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang berikutnya yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Jika kita melihat dalam istilah perjanjian baru, yang sering digunakan untuk pertobatan adalah metanoia, yaitu dari akar kata, saudara yang terkasih, yaitu meta, yang berarti after atau beyond atau nous, yang berarti pikiran, sikap, atau ketetapan hati, saudara yang terkasih, atau adanya kesadaran moral, yaitu ada suatu perubahan dalam pikiran atau hati manusia itu sendiri, yaitu dengan yang menyangkut satu perpalingan atau berbalik, saudara yang terkasih, dari arah yang satu ke arah yang berlawanan. Dan pertobatan ini, saudara yang terkasih, bukan hanya sekedar
dengan ia meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat, maka ia mengatakan ia bertobat. Sebab pertobatan dalam iman Kristen juga, saudara yang terkasih, kerap sekali disebut juga dengan perpalingan. Kita juga dapat melihat bagaimana itu pertobatan palsu atau yang pura-pura dapat kita lihat dalam beberapa kriteria atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, mungkin orang itu bertobat karena rasa takut atau teror. Dan yang kedua yaitu orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah, sehingga ia menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Sedangkan jika kita lihat tanpa campur tangan Allah, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara yang terkasih. Dan yang ketiga yaitu orang yang merasa sudah bertobat dengan melalui cara meninggalkan satu dua kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Jadi saudara yang terkasih, ini adalah suatu pemahaman bagi kita bahwasanya kita harus benar-benar mengalami pertobatan yang sejati kepada Tuhan, bukan karena kita mengalami sesuatu dorongan atau paksaan dari sesama kita, seperti yang telah saya sampaikan tadi dalam beberapa kriteria atau faktor mengapa orang atau seseorang itu mengalami pertobatan walaupun pertobatan itu tidak betul-betul ia laksanakan, saudara yang terkasih. Jadi mari kita koreksi kepribadian kita, apakah kita sudah benar-benar memiliki pertobatan yang sejati di dalam Tuhan atau masih belum. Jadi saudara yang terkasih, demikian saja hasil pembahasan kita pada saat ini. Tentunya melalui pembahasan ini kita semakin diteguhkan dan yakin tentang konsep keselamatan kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus dan memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Jadi demikian saja hasil pembahasan ini. Jika banyak kekurangan, masih ada kelemahan dalam penyampaian kami, tentunya kita akan memakluminya bersama-sama. Jadi demikian saja, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.